Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak cerdas kelas 5? Semoga selalu sehat, selalu semangat, selalu bahagia, dan selalu rajin belajar. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kali ini kita belajar BMR, Budaya Melayu Riau untuk kelas 5 SD. Simak video ini baik-baik ya, biar anak bapak bisa memahami materi dengan baik. Anak-anak cerdas kelas 5, perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah gambar pelabuhan kapal penyeberangan di Selat Bengkalis. Selat Bengkalis ini merupakan salah satu selat yang ada di Provinsi Riau. Selat adalah laut sempit yang terletak di antara dua pulau. Dengan banyaknya jumlah pulau di pesisir Riau, membuat jumlah selat pun juga ikut banyak. Misalnya seperti Selat Bengkalis yang memisahkan antara Pulau Sumatera dengan Pulau Bengkalis, atau Selat Melaka yang memisahkan Pulau Sumatera dengan tanah semenanjung Malaysia. Nah, jadi selat itu adalah laut sempit yang memisahkan antara dua pulau. Fungsi utama selat adalah untuk menghubungkan suatu pulau dengan pulau lainnya. Selain itu, selat juga memiliki peran utama, antara lain pertama sebagai jalur transportasi laut. Banyak kapal yang lebih memilih melintas di atas selat. Kenapa? Karena air di selat itu airnya tenang, terlindung dari badai, dan terlindung dari gelombang yang besar. Itu nomor 1. Yang kedua, sumber perikanan melimpah. Ikan juga lebih memilih melintas di selat supaya terlindung dari badai atau gelombang. Sama dengan kapal tadi, lebih memilih melewati selat karena di selat ini lebih aman, airnya tenang, dan karena air yang tenang terhindar dari gelombang ataupun badai. Yang ketiga, peran utama selat juga sebagai pusat perekonomian masyarakat. Berdirinya pelabuhan di sekitar selat karena airnya tenang dan sangat aman untuk kapal berlabuh. Ketika banyak kapal berlabuh, bisa menjadi sumber perekonomian bagi masyarakat setempat. Perhatikan gambar berikut ya. Ini merupakan gambar Selat Melaka. Gambar lalu lintas kapal di atas Selat Melaka. Selat Melaka ini merupakan selat yang sangat terkenal dari dulu hingga sekarang. Kenapa? Karena Selat Melaka ini merupakan penghubung antara Indonesia dengan negara lainnya, khususnya di bidang perdagangan. Jadi disebut bahwa Selat Melaka ini merupakan jalur dagang tersibuk di dunia. Ini ada gambar lagi tentang jalur dagang tersibuk di dunia. Bisa kita lihat banyak kapal-kapal yang sedang melintas di Selat Melaka. Dan juga perhatikan ya, di situ ada tulisan Arab Melayu, bacaannya adalah jalur dagang tersibuk di dunia. Sehingga banyaknya aktivitas di Selat Melaka dikenal juga dengan jalur dagang yang tersibuk di antara jalur-jalur dagang lainnya. Selat Melaka terletak di antara Pulau Sumatera dan tanah semenanjung Malaysia. Selat ini sangat strategis karena menghubungkan perdagangan dari Nusantara, dari Indonesia ke India, Cina, Eropa, atau sebaliknya. Selat ini sangat diminati karena pelabuhannya terlindung dari badai dan terlindung dari angin kencang. Selain itu juga tidak banyak hutan bakau sehingga kapal lebih mudah untuk berlabuh.
Begitu strategis dan pentingnya Selat Melaka. Namun, hingga sekarang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya, negara Indonesia harus kehilangan peluang pendapatan dari jasa pelabuhan yang ada di Selat Melaka. Indonesia yang memiliki 80% wilayah Selat Melaka hanya menjadi pemasok barang yang akan dijual oleh Singapura dan Malaysia ke kapal-kapal negara-negara asing. Nah, Indonesia hanya sebagai pemasok, sedangkan yang penjualnya nanti adalah Singapura dan Malaysia. Jadi Singapura dan Malaysia lebih banyak keuntungannya daripada Indonesia. Nah, anak cerdas kelas 5, itulah penjelasan Bapak tentang selat yang merupakan salah satu materi BMR di kelas 5. Mudah-mudahan anak Bapak yang cerdas bisa memahami materi ini dengan baik. Nah, untuk menguji kemampuan, kepahaman anak-anak Bapak, sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan. Silakan dijawab, boleh di buku tulis atau boleh langsung dijawab di sini dan lain sebagainya. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan selat. Ini telah Bapak jelaskan tadi. Yang kedua, jelaskan fungsi utama dari selat. Yang ketiga, jelaskan kenapa peran selat disebut sebagai jalur transportasi laut. Yang keempat, di manakah letaknya Selat Melaka? Dan yang terakhir, yang kelima, tulislah 3 peran selat yang kamu ketahui. Bisa ya nak ya, dijawab dengan sebaik-baik mungkin sehingga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Anak cerdas kelas 5 yang soleh dan soleha, alhamdulillah materi kali ini cukup tentang selat. Sedangkan materi selanjutnya tentang laut akan kita bahas di pekan depan. Semoga anak Bapak bisa memahaminya dengan baik. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri materi ini dengan membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.